Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Di video kali ini, saya akan sharing informasi berkaitan dengan surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN perihal penyusunan sasaran kinerja pegawai atau SKP bagi pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator. Tapi, seperti biasa, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, pasca realisasi kebijakan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrator dan pengawas ke dalam jabatan fungsional, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerbitkan surat edaran tentang penyusunan sasaran kerja pegawai fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator. Implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi berupa penyetaraan jabatan administrator ke dalam jabatan fungsional ahli madya dan jabatan pengawas ke dalam jabatan fungsional ahli muda yang kemudian ditindaklanjuti dengan penugasan pejabat fungsional sebagai koordinator dan subkoordinator memerlukan adanya penyesuaian pelaksanaan tugas jabatan sebagai koordinator dan subkoordinator dalam melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian sehingga perlu penjelasan terkait penyusunan sasaran kerja pejabat fungsional yang bersangkutan. Edaran ini bertujuan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan sasaran kerja pegawai yang selanjutnya disikat dengan SKP bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas yang disetarakan menjadi pejabat fungsional dan ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator. Adapun isi surat edaran BKN ini antara lain berkaitan dengan batasan pengertian, kedudukan, dan bagaimana penyusunan SKP-nya. Kawan, koordinator adalah pejabat fungsional ahli madya yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi. Sedangkan subkoordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi. Kawan, kedudukan koordinator dan subkoordinator. Pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama atau administrator. Sasaran kerja pegawai pejabat fungsional ahli madya yang ditugaskan sebagai koordinator berisi kegiatan tugas jabatan yang disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan, dan kegiatan tugas sebagai koordinator merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja. Kegiatan tugas tersebut harus selaras dengan SKP pejabat pimpinan tinggi pratama selaku atasan langsung dan perjanjian kinerja yang bersangkutan sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional. Kawan, sebagai contoh untuk penyusunan SKP pejabat fungsional koordinator Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, kegiatan tugas jabatan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya. Kegiatan tugas sebagai koordinator yang selaras dengan SKP pejabat tinggi pratama selaku atasan langsung dan perjanjian kinerja yang bersangkutan sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional dengan mencantumkan tambahan angka kredit sebesar 37,5. Berikut contoh penyusunan SKP pejabat fungsional ahli madya analis sumber daya manusia aparatur. Kawan,
Sedangkan SKP pejabat fungsional muda yang ditugaskan sebagai subkoordinator berisi antara lain, kegiatan tugas jabatan disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan. Dan kegiatan tugas sebagai subkoordinator merupakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pada jabatan administrasi sebelumnya di unit kerja. Kegiatan tugas tersebut harus selaras dengan SKP pejabat pimpinan tinggi pratama dan atau administrator selaku atasan langsung dan perjanjian kinerja yang bersangkutan sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional. Kawan, selanjutnya sebagai contoh penyusunan SKP pejabat subkoordinator dalam jabatan analis sumber daya manusia aparatur ahli muda. Kegiatan tugas jabatan yang disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda. Dan kegiatan tugas dan fungsi sebagai subkoordinator yang selaras dengan SKP pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator selaku atasan langsung dan perjanjian kinerja yang bersangkutan sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional dengan mencantumkan tambahan angka kredit sebesar 25. Berikut contoh penyusunan SKP pejabat fungsional ahli muda yang ditugaskan sebagai subkoordinator. Kawan, pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi oleh pejabat fungsional yang terkait diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% dari angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit. Penambahan angka kredit tersebut hanya berlaku dan dapat dicantumkan dalam penyusunan SKP tahun 2021. Demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Teruslah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kalian. Dan tidak lupa, bekerjalah dengan bahagia. Karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena kalian telah bersedia menonton video ini hingga akhir. Tonton terus video-video saya berikutnya ya.